Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Soleh dan Soleha. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari tematik 5A, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, materi hari ini kita akan mempelajari macam-macam otot dan fungsinya. Kalian sudah mendengar bukan otot itu apa? Atau kalian pernah melihat otot? Oke, cerdas pintar kalian semua. Otot memiliki pengertian sebuah jaringan dalam tubuh manusia, tubuh kita yang memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sementara tulang adalah alat gerak pasif. Nah, tulang mendapatkan bantuan dari otot. Wah, menarik sekali ya, kita bisa bergerak karena ada kerjasama antara tulang dan otot. Sehingga kita bisa bergerak. Lalu, bisa apa lagi ya? Selain bergerak, kita juga bisa menari ataupun melakukan gerakan pada aktivitas yang kita lakukan. Sampai di sini paham bukan mengenai pengertian otot? Lanjut ya, disimak ke selanjutnya. Oke, di sini ada otot manusia. Otot manusia dibagi menjadi 3 loh. Kalian bisa melihatnya di buku paket kalian halaman 103. Otot manusia dibagi menjadi 3. Pertama, ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Otot polos tersendiri dikenal sebagai otot tidak sadar. Kenapa ya? Karena ketidakmampuan untuk mengontrol gerakan. Nah, gerakannya sendiri dapat ditemukan pada saluran pernapasan, pencernaan, pembuluh darah, dan getah bening. Ciri dari otot polos pertama, berbentuk seperti perahu, terletak pada organ dalam, gerakannya lambat, mudah lelah, dan bergerak tanpa perintah otak. Selanjutnya ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot pada tubuh. Fungsi utamanya untuk menggerakkan kerangka kita. Otot lurik juga disebut sebagai otot sadar. Seperti contoh, ketika kita membawa beban yang berat, kita sadar bukan? Kita telah membawa beban yang sangat berat. Nah, di situ otot melakukan pergerakan ataupun kontraksi. Nah, ketika kita telah tidak memegang beban yang telah kita pegang, nah otot kita pun akan kembali ke bentuk aslinya ataupun kembali seperti semula tanpa adanya beban yang berat pada tangan kita. Nah, ciri dari otot lurik pun pertama, berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka yaitu pada tulang di setiap ujung melalui tendon. Bekerja secara sadar atas perintah otak dan cepat lelah. Selanjutnya ada otot jantung. Otot ini ditemukan di dalam jantung, dipengaruhi oleh aktivitas saraf dan hormon. Jenis otot ini ditemukan hanya pada dinding jantung. Oke, ciri dari otot jantung pertama, berbentuk silindris, mempunyai percabangan yang disebut sitium, terletak pada jantung, bekerja tanpa perintah otak, dan tidak mudah lelah. Sampai di sini kalian sudah paham bukan? Jika kalian tidak paham, kalian bisa bertanya kepada guru kalian. Lanjut ya. Oke, berikutnya kita akan mempelajari gerakan otot. Kalian bisa membuka buku kalian di halaman 110. Oke. Dalam sistem gerak, terdapat 2 alat gerak, yaitu
alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot ya. Nah, di halaman 110 di sini ada beberapa gerakan otot. Pertama ada gerakan fleksi, yaitu membengkokkan pada siku, lutut, dan jari. Kalian bisa melihat di buku paket contohnya, dan juga ada gambar yang telah saya lampirkan. Seperti contoh fleksi, yaitu membengkokkan pada siku, lutut, dan juga jari. Nah, yang saya tampilkan itu adalah membengkokkan pada siku. Nah, selanjutnya ada gerakan ekstensi, yaitu meluruskan pada siku, lutut, dan jari. Kalian bisa lihat ya gambarnya ya. Lalu ada gerakan abduksi, yaitu menjauhkan tungkai menjauhi sumbu tubuh. Lalu ada pronasi, memutar lengan sehingga telapak tangan tertelungkup. Lalu ada supansi, yaitu memutar lengan sehingga tangan menengadah. Lalu ada gerakan depresi, apa itu? Yaitu gerak menekan ke bawah. Terakhir ada gerakan elevasi, yaitu gerak mengangkat ke atas. Kalian bisa lihat ya pada gambarnya masing-masing. Oke. Sampai sini kalian sudah paham? Di halaman 112, kalian bisa melihat ada sebuah teks dengan judul Gangguan Kesehatan Otot. Nah, pada teks tersebut ada beberapa gangguan pada otot yang telah terlampir, seperti ada atrofi, poliomyelitis, hipertrofi, kejang otot, kaku leher, tetanus, miastema, distrofi, dan hernia. Nah, untuk hal tersebut, kalian bisa membacanya secara mandiri ya. Saya hanya menjelaskan beberapa saja. Oke. Di sini ada atrofi. Atrofi ini otot mengecil sehingga menghilangkan kemampuannya untuk berkontraksi ataupun untuk bergerak. Atrofi dapat terjadi karena ada penyakit poliomyelitis ataupun adanya keadaan tertentu seperti sakit, sehingga seseorang bisa beristirahat dalam jangka waktu lama. Lalu ada poliomyelitis, penyakit karena virus yang merusak saraf dan mengkoordinasi otot ke anggota gerak bawah. Ya, untuk gangguan kesehatan otot, kalian bisa membaca secara mandiri ya. Dan di sini saya lampirkan ada beberapa contoh dari gangguan pada otot. Next selanjutnya ya. Iya, inilah beberapa contoh dari gangguan pada otot. Seperti hipertrofi. Keadaan otot menjadi lebih besar dan kuat karena sering dilatih secara berlatih ya. Nah, atrofi yang tadi sudah saya katakan, di mana otot mengecil ya. Di sini saya lampirkan itu otot kaki. Pada gambar tersebut mengecil bukan? Lalu ada kaku leher. Kaku leher itu keadaan leher terasa kaku dan sakit jika digerakkan. Selanjutnya ada tetanus. Tetanus itu kejang otot yang disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh baksil tetanus. Lalu ada hipertrofi otot. Nah, bisa dilihat ya, hipertrofi otot itu apa? Ototnya menjadi besar-besar loh, karena dilatih. Kalian sudah paham bukan mengenai gangguan pada otot? Nah, ini adalah lampiran dari contoh otot tersebut. Walaupun tidak semuanya, kalian bisa melihat beberapa contoh otot yang telah saya lampirkan ya. Paham ya? Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala untuk kita semua.
Oke, untuk tugas, kalian kerjakan di halaman 104 dan halaman 101. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Salam sehat. Oh iya, sebelum pembelajaran tutup, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.